Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arya Bayu Mahendra dengan NIM 1211409, Prodi Psikologi Islam kelas 6C. Nah, pada video kali ini ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan, di mana yang pertama, cara menggunakan media sosial dengan bijak dan bermanfaat, contoh beretika dalam bermedia sosial, dan kapan seseorang dikatakan kecanduan dalam bermedia sosial. Nah, yang pertama, tentu menggunakan media sosial dengan bijak dan bermanfaat penting untuk mengurangi dampak negatif dan memaksimalkan manfaatnya. Jadi, menurut saya ada beberapa tips yang ingin saya sampaikan. Yang pertama yaitu memahami tujuan. Tentukan alasan menggunakan media sosial, apakah untuk bersosialisasi, mencari informasi, atau mempromosikan bisnis. Jadi, dengan mengetahui tujuan akan membantu untuk menggunakan platform dengan lebih terfokus. Yang kedua ada membatasi waktu. Jadi, tetapkan waktu yang terbatas untuk menggunakan media sosial agar tidak mengganggu produktivitas dan waktu bersama keluarga serta teman-teman. Yang ketiga ada filter konten, yaitu pilih konten yang bermanfaat dan positif. Hindari terjebak dalam konten yang mengganggu atau merugikan. Ya, kita bisa melihat ada beberapa konten yang bersifat negatif dan akan memiliki dampak yang buruk bagi kita. Terus yang keempat ada bijak dalam berbagi. Sebelum membagikan sesuatu, pertimbangkan apakah informasi tersebut benar, relevan, dan bermanfaat bagi orang lain. Hindari menyebarkan berita palsu atau hoax, konten yang bersifat negatif. Terus yang kelima ada interaksi yang positif. Jadi gunakan media sosial untuk berinteraksi dengan cara yang positif dan mendukung. Hindari perdebatan yang tidak produktif atau menyinggung sesama. Jadi, dengan menerapkan tips-tips tersebut, pengguna media sosial dapat lebih bijak dan mengoptimalkan pengalaman online mereka. Nah, jadi itu ada beberapa tips dalam menggunakan media sosial agar bijak dan bermanfaat bagi kita. Nah, selanjutnya saya akan memberikan contoh beretika dalam bermedia sosial. Yang pertama yaitu respect dan toleransi. Jadi, hindari menghina, menyakitkan perasaan, atau memicu konflik dengan komentar atau postingan. Hormati pendapat orang lain meskipun berbeda dengan kita. Yang kedua ada konsistensi dengan identitas online. Pastikan bahwa apa yang Anda bagikan secara online sesuai dengan identitas dan nilai-nilai pribadi Anda. Jaga konsistensi antara perilaku online dan offline. Jadi harus ada kesetaraan antara kita pada saat di online dan offline. Terus yang ketiga ada penggunaan bahasa yang layak. Hindari penggunaan bahasa kasar, vulgar, atau merendahkan. Gunakan bahasa yang sopan dan membangun dalam berinteraksi online. Terus yang keempat ada berbagi informasi yang akurat. Nah, sebelum membagikan informasi, pastikan keakuratannya dengan memeriksa sumbernya. Hindari menyebarkan berita palsu atau rumor yang tidak terverifikasi. Terus ada yang kelima, perlindungan privasi, yaitu hormati privasi orang lain dan jangan membagikan informasi pribadi mereka tanpa izin. Selalu periksa pengaturan privasi Anda untuk memastikan bahwa informasi pribadi Anda terlindungi. Nah, jadi seperti itu dalam beretika di media sosial. Nah, yang terakhir pembahasannya yaitu kapan sih seseorang bisa dikatakan kecanduan dalam bermedia sosial. Nah, seseorang dapat dikatakan kecanduan media sosial ketika penggunaan mereka terus-menerus dan tidak terkendali, mengganggu kehidupan sehari-hari, dan menyebabkan dampak negatif pada kesehatan fisik, mental, atau hubungan interpersonal mereka. Tanda-tanda kecanduan media sosial meliputi penggunaan yang berlebihan, kesulitan untuk berhenti menggunakan media sosial meskipun menyadari dampak negatifnya, serta kurangnya kontrol terhadap penggunaan media sosial. Jadi, jika penggunaan media sosial mengganggu kehidupan sehari-hari atau kesejahteraan seseorang, penting untuk mencari bantuan profesional untuk mengatasi kecanduan tersebut. Nah, jadi cuman itu beberapa hal yang ingin saya sampaikan pada video kali ini. Semoga bisa membantu teman-teman dalam bermedia sosial, jadi tahu beretika dan memanfaatkan dalam media sosial. Jadi kita juga bisa melihat cara bermain media sosial dengan bijak dan bermanfaat supaya tidak mengalami kecanduan dan merugikan diri sendiri. Baik, cuman itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.